Di bawah sinar rembulan yang redup, seorang wanita berdiri tegap di puncak bukit. Siluet tubuhnya tampak tegas dalam bayangan malam. Di tangannya tergenggam dua pedang yang berkilau lemah diterpa cahaya bulan. Matanya memandang jauh ke depan. Tapi pikirannya tertambat pada tragedi 17 tahun silam. Tantri, nama wanita itu, adalah satu-satunya yang selamat dari tragedi kelam yang menghancurkan desanya. Kedua orang tuanya tidak lagi terlihat, terkubur dalam misteri yang gelap. Sementara ia yang kala itu baru berusia 3 tahun terkunci dalam kamar, tak berdaya menghadapi kekejaman yang melanda. Saat itu, seorang pendekar legendaris bernama Sujiwo menemukan Tantri di tengah kehancuran dan membawanya ke Bukit Tujuh Bintang. Di sana, ia tidak hanya diselamatkan, tetapi juga dibentuk menjadi sosok yang tangguh. Sujiwo, dengan kebijaksanaan dan ilmunya, melatih Tantri menjadi pendekar pilih tanding, seorang yang kelak akan mengguncang dunia persilatan dengan kehebatannya. Namun, kenangan itu masih membara dalam benaknya, membawa dendam yang tak kunjung padam. Malam ini, di bawah langit berbintang, Tantri berbisik lirih, sudah cukup aku berdiri di sini. Tubuhnya yang ramping tapi kokoh melesat dengan kecepatan luar biasa, menyelinap melalui kesunyian malam. Gerakannya bagai angin, lincah dan penuh tenaga, seolah menantang alam untuk menghentikannya. Tujuannya hanya satu, makam kedua orang tuanya. Dengan setiap langkah, pikirannya dipenuhi teka-teki yang belum terjawab. Siapakah pembunuh kedua orang tuanya? Apa alasan di balik tragedi itu? Meski dendam membara di dadanya, Tantri tahu perjalanan ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah perjalanan untuk menemukan kebenaran, untuk menghadapi masa lalunya, dan untuk mengukuhkan dirinya sebagai pendekar yang tak hanya kuat, tetapi juga bijak. Malam semakin pekat, tapi semangat Tantri kian menyala. Dalam hatinya, ia bersumpah, tak akan berhenti sampai semua tabir gelap terkuak. Maka, di malam itu, Tantri bukan hanya seorang pendekar, melainkan juga jiwa yang mencari jawaban dalam labirin takdir yang kelam. Tantri terus bergerak tanpa henti. Napasnya teratur, sementara pikirannya dipenuhi bayangan masa lalu. Setiap langkahnya menuju makam kedua orang tuanya terasa berat, bukan karena kelelahan fisik, tetapi karena beban emosional yang terus menghantuinya. Saat tiba di lembah yang dipenuhi pepohonan rimbun, ia melambat. Suara malam menjadi teman setianya. Gemerisik dedaunan, gesekan angin, dan gemuruh kecil air sungai di kejauhan. Tantri mengingat apa yang gurunya, Sujiwo, pernah katakan kepadanya. Tantri, kekuatan sejati seorang pendekar bukan hanya terletak pada pedang di tanganmu, tetapi pada ketenangan hatimu menghadapi kegelapan. Namun, malam ini hatinya penuh gejolak. Makam orang tuanya kini terlihat di depan mata. Di bawah pohon beringin tua yang tampak kokoh meski usianya jelas telah ratusan tahun. Tantri berlutut, meletakkan kedua pedangnya di tanah sebagai tanda penghormatan. Tangannya yang kokoh gemetar saat menyentuh tanah makam itu. Bapak, Ibu, suara Tantri lirih, hampir tak terdengar. Aku di sini. Maafkan aku yang tak bisa melakukan apa-apa saat kalian diambil dariku. Aku terlalu kecil, terlalu lemah. Air mata yang ia tahan selama bertahun-tahun akhirnya jatuh membasahi pipinya. Namun, kesedihannya segera tergantikan oleh tekad yang menyala di dalam hatinya. Aku berjanji, aku akan menemukan siapa yang telah menghancurkan kita. Aku akan mengungkap kebenaran ini, apapun risikonya. Tiba-tiba, angin malam berubah lebih dingin. Daun-daun pohon beringin bergerak tidak wajar, dan suara-suara aneh terdengar dari balik kegelapan. Tantri segera bangkit, menggenggam kedua pedangnya. Indera keenamnya yang terasa selama bertahun-tahun latihan memperingatkan bahaya yang mendekat. Dari bayangan malam, muncul tiga sosok misterius dengan pakaian serba hitam. Wajah mereka tertutup, hanya menyisakan sepasang mata yang memancarkan kebencian. Salah satu dari mereka berbicara dengan nada dingin. Tantri, anak dari keluarga pembelot. Kami tahu kau akan datang ke sini. Malam ini, perjalananmu berakhir. Tantri tidak gentar. Ia memasang kuda-kuda. Kedua pedangnya bersinar tipis di bawah rembulan.
Kalian tahu siapa aku. Tapi aku tidak tahu siapa kalian. Kalau begitu, sebelum aku mengakhiri kalian, katakan, siapa pembunuh orang tuaku? Ketiga sosok itu tertawa kecil, namun tidak menjawab. Sebaliknya, mereka langsung menyerang. Pedang dan belati mereka melesat ke arah Tantri seperti kilat. Tantri melompat mundur dengan gesit, menghindari serangan-serangan itu. Dengan gerakan cepat, ia membalas. Dua pedangnya menari di udara, menghasilkan kilatan tajam yang memaksa lawannya bertahan. Pertarungan itu berlangsung sengit. Tantri memanfaatkan setiap ilmu yang telah diajarkan oleh Sujiwo. Dari jurus pedang sampai gerakan mengelabui lawan. Dalam beberapa saat, ia berhasil menjatuhkan salah satu dari mereka. Sosok itu ambruk. Tapi sebelum Tantri sempat menginterogasinya, ia melihat racun hitam keluar dari mulut orang itu. Tantri menggertakkan giginya. Mereka lebih memilih mati daripada memberikan jawaban. Kini tersisa dua lawan. Tantri mengatur napas. Tubuhnya tetap dalam posisi siaga. Kalian tidak akan pergi tanpa memberitahuku apa yang terjadi malam itu, ucapnya dingin. Namun, kedua sosok itu menyerang lagi. Lebih ganas dari sebelumnya. Dengan satu gerakan cepat, Tantri mengayunkan pedangnya, memotong arah serangan lawan sekaligus memojokkan mereka. Namun, sebelum ia dapat menghabisi keduanya, mereka tiba-tiba melemparkan semacam bom asap. Dalam sekejap, mereka menghilang, meninggalkan Tantri di tengah kabut tebal. Saat asap perlahan menghilang, Tantri berdiri di tempatnya, menggenggam pedangnya lebih erat. Meski mereka melarikan diri, ia tahu bahwa malam ini bukanlah akhir. Ini baru permulaan. Dari apa yang mereka ucapkan, satu hal menjadi jelas. Ada lebih banyak misteri di balik kematian orang tuanya daripada yang ia kira. Tantri menatap langit malam dengan tatapan penuh tekad. Aku akan menemukan kalian, dan aku akan menemukan kebenaran itu. Berapapun harganya, gumamnya pelan. Dengan satu gerakan tegas, ia menyarungkan pedangnya dan kembali melesat ke dalam gelap malam. Meninggalkan makam itu dengan hati yang berat, tapi penuh keberanian untuk melanjutkan perjalanannya.